Dari 1 Raja-Raja 15 ayat 3, kita membaca bahwa Raja Abia hidup dalam dosa-dosa ayahnya. Tapi dalam 2 Tawari 13 ayat 4, kita membaca bahwa dia mengkhotbahkan orang-orang, melawan penyembahan berhala, dan dia membela bait suci dan pengajaran. Apakah dia jahat atau baik? Sebuah pertanyaan bagus yang membutuhkan jawaban. Politisi terkenal, populer, dan raja misalnya, dan orang-orang seperti itu harus terlihat baik. Bahkan jika mereka adalah pencuri, mereka tetap akan berbicara tentang kejujuran. Seakan mereka orang benar dan terhormat. Dia mencoba menunjukkan dirinya sebagai contoh. Apa yang akan dia katakan kepada orang-orang, mereka tidak mungkin menyuruh orang jadilah pencuri. Tidak. Sekalipun hidup mereka tidak benar, jadi hidup mereka sangat dekat dengan kemunafikan. Tidaklah aneh jika orang fasik menyerukan kebenaran. Tidaklah aneh jika seseorang yang jahat melakukan kebaikan. Ini seringlah terjadi terutama di kalangan selebriti. Setelah Abia menyampaikan khotbah yang panjang kepada mereka, ini tidak akan mengubah penilaian Allah tentang dia. Ada perbedaan antara apa yang dia katakan dengan apa yang Tuhan katakan yang melihat dari atas. Siapa yang lebih benar? Laporan dari dia yang melihat dari atas adalah yang paling benar, yaitu laporan ilahi ini. Abia hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Saya pikir ini adalah laporan ilahi. Biarkan dia mengatakan apa yang ia inginkan, tapi laporan ilahi adalah yang benar. Oke. Saudara Amin, kita membaca beberapa ayat di pasal 15 dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Maaka, anak Absalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud, moyangnya. Kita tahu bahwa ada pengaruh ibu dalam membesarkan anak. Tapi di sini juga dia mengacu pada apa yang dia warisi dari ayahnya. Apakah seorang ayah juga memiliki peran yang mempengaruhi anaknya menjadi baik ataupun jahat? Tentunya ayah memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu kita membaca tentang Abia yang berjalan dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya. Rehabeam adalah orang yang jahat, dan dia berjalan dalam dosa yang sama. Dia berpaling dari Tuhan. Putranya hidup dengan cara yang sama. Roh Kudus menempatkan Daud sebagai contoh orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya, menyembah Tuhan dan tidak dikaitkan dengan penyembahan berhala. Ayah memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan anak. Jika ibu punya peran, ayah adalah mentor dan pemimpin dalam keluarga. Saya ingin gagasan praktis ketika seorang ayah, ya misalnya merokok di depan anak-anaknya yang masih SD. Kemudian ia mengetahui bahwa anaknya yang duduk di bangku SD atau sekolah dasar merokok. Meskipun dia merokok di rumah, dia memukul anak laki-laki dan menegurnya, "Beraninya kamu merokok." Mohon ceritakan tentang bahayanya jika para ayah melakukan kejahatan di depan anak-anak mereka, bahayanya bagi keluarga, masyarakat, gereja, dan masa depan secara umum. Wajar jika anak meniru dan belajar dari ayahnya. Terlepas dari keinginan ayahnya agar anaknya tidak mempelajari sifat-sifat buruk tersebut. Maka tanpa mengetahui apa yang dilakukan bapak itu, apakah berbohong atau menipu atau curang atau diperbudak oleh dosa-dosa tertentu, anak tumbuh tidak seperti dia. Sekalipun ayahnya tegas, namun dia tidak memiliki kekuatan untuk membimbing. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ayah dan ibu memiliki tanggung jawab yang besar dalam membesarkan anaknya. Sangat penting untuk membesarkan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Benar. Dr. Esa mulai dari ayat 9 berbicara tentang Asa, Raja Yehuda. Mohon jelaskan tentang raja ini dan apakah yang dia lakukan. Raja ini seperti yang disebutkan sebelumnya adalah raja pertama yang saleh. Di Yehuda, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang saleh muncul di Yehuda. Ia terpisah dari semua. Ia adalah raja pertama yang dikatakan tentang dia bahwa dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ini yang Tuhan cari sejak lama. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti yang dilakukan Daud ayahnya, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Daud adalah standar yang Tuhan inginkan agar semua raja menjadi seperti dia. Alkitab mengacu pada fakta bahwa Asa melakukan banyak hal baik. Sungguh dia mengalami banyak kejatuhan pada akhirnya, tetapi dia melakukan banyak hal baik. Alkitab merujuk kepada mereka. Pada ayat 12, hal pertama yang dirujuk Alkitab adalah ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu.
Ini adalah hal pertama dan saya pikir ini adalah topik penting dari hari ini, di mana kita hidup pelacur, laki-laki yang dikenal sebagai orang yang menyimpang secara seksual. Sayangnya, kedokteran saat ini berusaha mencari alasan untuk mereka dan menganggap ini sebagai penyakit. Ini sangat berbahaya. Masalahnya bukan di kedokteran, Dr. Esam. Sebanyak para pendeta, mereka juga mencari pembenaran bagi mereka yang melakukan dosa ini. Mohon jelaskan pada saya tentang sudut pandang pendeta, guru, ataupun pengkhotbah. Sayangnya mencari alasan untuk segala jenis dosa yang dikutuk oleh kitab suci. Bersifat Di rusak. mana Alkitab secara khusus mengutuk dosa ini? Apa yang dikatakan tentang itu? Saya pikir itu ada di Roma 1, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Secara alkitabiah jelas bahwa setiap kali dosa seperti itu muncul, itu harus ditangani dan disingkirkan. Dan lihat bagaimana Alkitab mengklarifikasikan mereka. Bahkan dalam beberapa terjemahan Alkitab dikatakan meninggalkan persetubuhan yang wajar. Mengacu pada laki-laki dan tidak mengatakan pria. Seolah Alkitab ingin mengatakan bahwa perilaku mereka telah merosot hingga hal-hal yang bahkan dilakukan oleh binatang. Jadi mereka disebut seperti binatang menurut jenis kelaminnya, bukan sebagai laki-laki. Sejauh itu Allah membenci dosa-dosa ini. Apakah jenis dosa ini ada hubungannya dengan kota Sodom dan Gomora? Karena tipe orang seperti ini, Tuhan mengubahkan kota Sodom dan Gomora menjadi abu dan menurunkan api dari surga. Saat ini, komunitas membenarkan dosa-dosa ini, presiden negara-negara, agar berhasil membenarkan mereka. Kedokteran sangat sering memberikan alasan dan sayangnya tokoh-tokoh pendeta sekarang menerima apa adanya. Ya, kita harus menerima orang apa adanya, tapi kita harus mengajak mereka untuk bertobat. Tapi mereka tidak menunjukkan pertobatan, mereka menunjukkan pengobatan. Hal membutuhkan pertobatan atau penghakiman. Lihat di sini, apa hal pertama yang dilakukan orang ini yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan? Dia menyingkirkan pelacur laki-laki dari negeri itu. Dia menghapus semua berhala yang dibuat oleh ayahnya. Dia juga menghapus maka ibunya dari menjadi ibu suri karena dia telah membuat gambar yang keji. Dia memotong gambarnya dan membakarnya. Tetapi dia memiliki titik kelemahan yang akan disebutkan oleh Alkitab nanti. Tapi setidaknya aspek yang sangat cemerlang ini tidak dilakukan oleh siapapun. Sejak zaman Daud, ini adalah Raja Saleh pertama yang dibangkitkan dari zaman Salomo. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.